Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la yusyrik bi mulkihi ahad wa la yahsa ni'amahu 'adad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ya man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pada malam ini Allah masih boten laran-laran mencurahkan seluruh karunia-Nya kepada kita, sehingga kula lan sedaya tasih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat banyak. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, kemudian juga nikmat sehat, nikmat sempat. Kita minta oleh Allah Subhanahu wa taala hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang kami hormati, biar waktunya enggak lama-lama, saya akan paling tidak satu hadis atau dua hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amir ibnu Rabi'ah. Insyaallah ini hadisnya. Ya, Amir ibnu Rabi'ah. Wa an Amir ibnu Rabi'ah, lan saking Amir ibnu Rabi'ah, annan nabiyya sak temene utawi Nabi sallallahu alaihi wasallam iku shalla salat sapa Nabi ala Utsman ibnu Mat'un, ing atase Utsman bin Mat'un. Wa atalan teka sapa Nabi al-qabra ing kuburane Utsman ibn Mat'un. Fa khasa mongko nyawuk sapa Nabi alaihi ing atase kuburan salasa khasayatin, telung cawukan. Nyawuk lemahe ngoten dicawuk telung cawukan. Wa huwa utawi Nabi iku qaimun, ngadeg sapa Nabi, kali ngadeg sapa Nabi. Wa nyawu hal rawahu Daruqutni, mutaake riwayatake hadis sapa Daruqutni, Imam Daruqutni. Para jamaah yang kula hormati, jadi Nabi pernah, kata Amir ibnu Rabi'ah, Nabi pernah menyolati salah satu sahabat namanya Utsman ibnu Mat'un. Sinten Utsman ibnu Mat'un itu? Utsman ibnu Mat'un adalah termasuk dia dari minal muhajirin, termasuk dari orang-orang yang hijrah, orang muhajir. Kalau dia orang muhajir berarti dia orang Mekah, bukan Ansor. Wa mata ba'da an syahida Badran fi sanati tsaniyah. Dan Utsman ibnu Mat'un ini meninggal setelah ia ikut perang Badar di tahun sekitar tahun kedua Hijriah. Bahkan para mu'arrikh, qala mu'arrikh, berkatalah ahli sejarah, orang-orang yang pakar di bidang sejarah mengatakan wa huwa awwalu man mata minal muhajirin bil Madinah. Masyaallah.
Jadi kata orang-orang sejarah bahwasannya Utsman ibnu Mas'ud itu termasuk seorang yang meninggal, yang mati dari orang muhajir yang pertama di Madinah. Dan dia juga termasuk orang yang pertama kali dikuburkan di kubur Baqi. Jadi di kubur Baqi itu orang yang pertama kali dimakamkan yaitu Utsman ibnu Mas'ud. Saat ini ngoten mun kawatah, tumpuk-tumpuk kuburan. Kawatah benar saat ini. Awal ini ya pertama kali ini Utsman nih. Jadi makam Baqi itu memang mulai ada zaman Nabi. Antas amangke. Para jamaah sekalian kang kula hormati, ini ya namanya Utsman ibnu Mas'ud. Kemudian yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini, derajat hadis ini menurut satu syarah yang saya bawa ini, kitab Tawdihul Ahkam min Bulughul Maram Syekh Al-Basyam ya, dia mengatakan bahwa derajat hadis ini sahih. Derajat hadis ini sahih. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan isnaduhu dhahiruhu shiqah. Jadi secara dhahir sanadnya sahih. Wa sahahahu Ibnu Abi Dawud wa Syaukani wa Shadiq Ibnu Hasan Khan. Begitu juga Imam Abu Dawud, Imam Asy-Syaukani dan Shadiq Hasan Khan pun juga mensahihkan, menganggap sahih hadis. Yang pertama yang perlu kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah masru'iyatus shalah 'alal mayyit. Disyariatkannya menyolati jenazah. Wa hiya fardul kifayah, dan itu termasuk hukumnya fardu kifayah. Idza qama biha yakfi saqatat minal baqi. Jadi ketika pun enten sing nyolati, maka yang lain gugur kewajiban. Nek mboten enten nyolati blas dosa kabeh. Misalkan sak RT, sak RW niki gak wis nyolati blas wis karena mungkin saking mboten senenge. Maka satu RW dosa semua. Orang baik gak tidak baik semua dosa semua. Ketika sudah ada yang menyolati, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Itu namanya fardu kifayah. Yang pertama. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya disyariatkannya ittiba'ul janaiz minas salati hatta dafn. Disyariatkannya untuk mengantarkan jenazah dari mulai sholat jenazah sampai nanti dikuburkan. Maka ulama mengatakan wa man fa'ala dzalik, barang siapa yang melakukan seperti itu imanan waktu saban, karena ia berharap iman, karena iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, falahu qiraton, masyaallah, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Wa qiraton mithl jabalain al-'azimain, dan 2 qirat itu ya semisal atau sebesar sama dengan 2 bukit atau 2 gunung yang sangat besar. Masya Allah. Makanya kalau kesempatan misalkan ada orang yang meninggal itu, kesempatan luar biasa untuk bisa kita mendapatkan 2 qirat. Padahal jarang ya, jarang. Dan kemudian kalau ada ya momen penting. Kita mendapatkan 2 qirat itu pahala yang begitu besar, mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun belum, dalam 1 tahun belum tentu.
beberapa bulan, mungkin pas Covid kemarin wah luar biasa. Dan sekarang mungkin ya jarang, beda. Yang ketiga, faedah dari hadis ini, hikmahnya adalah salah satu khasiatin allati khasyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasyri'an li ummati. Ada 3 kepel ya, 3 cauhan tanah yang ketika kita ambil dari makam itu, dari kuburan itu, di mana dulu pernah juga dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kuburan selesai, sudah maka semua orang-orang sudah selesai memakamkan, sudah mayatnya sudah selesai dimakamkan, kemudian jenengan berdiri ngambil tanah yang ada di kuburan itu, ngambil pelginis 3 kali. Apa manfaatnya? Ini pernah dilakukan Nabi. Nah, nanti kita lihat bagaimana berikutnya pembahasannya. Dan itu pernah tasyri'an li ummati. Akhirnya para ulama, berarti kalau yang dulu pernah dilakukan Nabi, begitu juga berarti juga disyariatkan untuk umat. Nabi melakukan kok. Begitu juga pahalanya juga luar biasa karena ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Yang keempat, barang siapa yang kemudian setelah selesai mengubur, kemudian dia nyawuk tanah, ambil tanah, segenggam tanah, 2 genggam sampai 3 genggam tanah, dikubur itu, iktada bin Nabi, berarti dia telah mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini kira-kira apa semua nyawuk semua satu makam ini? Ada orang yang menguburkan itu apa nyawuk semua? Enggak. Ada yang mengatakan para ulama ada yang cukup 2 orang, 3 orang, yang lain sudah gugur kewajiban. Kenapa? Karena termasuk fardu kifayah. Saya biasanya terakhir nggak ada nyamuk, jelas nggak ada yang ini, paling tidak ada yang ngeremet-remet atau paling enggak, gitu. Terakhir selesai hampir pulang itu biasanya. Ini yang satu sarah ini, nggak ada penjelasan apa-apa, gitu aja. Jadi hadirin ngoten mawon. Kemudian para jamaah yang dimau subhanahu wa ta'ala, ada beberapa sarah yang lain saya coba. Di antaranya kemudian kira-kira ini dilakukan apa fungsinya ya? Kalau misalkan dengan karena fungsinya gak ada apa-apanya, apa manfaatnya gitu. Tapi ini selama para jamaah ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita yakin pasti ada manfaatnya. Kemudian ada beberapa misalkan ya yang dipakai oleh penjelasan para ulama yang lain. Apa hukumnya ya? Kemarin itu sudah ada. Tadi sudah saya sebutkan, termasuk begini keterangan dari tafsir dari syarah. Istaqabba katsirun minal fuqaha dzalika i'timadan minhum ala hadis muqaddam. Jadi para ahli fuqaha, ahli fikih, para semua ahli fikih, mereka itu mensunahkan untuk berpegang teguh dengan hadis tadi. Walaupun mungkin ada yang mengatakan hadis ini lemah, tetapi lemah hadis ini bisa wahid. Jadi lemahnya hadis ini, tapi ada penguat hadis lain. Sehingga derajat hadis yang lemah ini diangkat derajatnya menjadi hasan li ghairi. Jadi bukan kalau seandainya hadis ini cuma satu toh lemah hadisnya. Tapi karena ada hadis-hadis lain yang banyak, sehingga akhirnya hadis yang lebih lemah terangkat derajatnya menjadi hasan li ghairi. Hasan li ghairi
berarti sebenarnya hadis dhaif cuma banyak jumlahnya dan dhaifnya nggak parah. Nah, itu jadi diangkat menjadi hasan li ghairi. Tanbih ya, peringatan. Syaqa'an Ali bin Abi Thalib annahu khassa bi qabri Yazid bin Muqaffa. Ini pernah juga terjadi. Ternyata Ali bin Abi Thalib juga pernah melakukan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu di kuburannya Yazid ibn Muqaffaf. Nah, ini penjelasan dari riwayat lain. Yazid ibnu Muqaffaf, dan hadis ini diriwayatkan dalam kitab Ibnu Abi Syaibah dan Sunan Abdul Razak dengan sanad yang sahih. Kalau Ibnu Abi Syaibah dan Sunan Abdul Razak ini nggak masuk dalam kutubus sittah. Kutubus tis'ah pun nggak masuk. Nanti 9 kitab hadis nggak masuk. Karena buahnya dia masih hadis-hadis yang lain itu masih banyak. Penjelasan dari kitab yang lain. Ternyata ini di dalam penjelasannya pernah Ali bin Abi Thalib melakukan itu. Pada waktu itu juga dia nyawuk tanah di kuburannya Yazid ibnu Muqaffaf. Walakin la yasihhu fiha ta'yinul adad. Nah, tetapi tidak ada yang mengatakan tidak sahih ya. Jumlahnya berapa? Pokoknya nyawuk 3 kali, apa 1 kali, ada 2 kali, enggak ditetapkan. Jumlahnya berapa? Yang penting nyawa. Sekali berarti cukup. Atau 2 kali atau 3 kali. Kalau penjelasan dari hadis ini. Wa huwa mahmulun ala annahu dafana ana dafinin wallahu a'lam. Nah, ini ya, penjelasan yang ngaten. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya pernah juga dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib karena dia melihat pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini sahih. Kemudian berjamaah sekalian yang Jumat Mandala, kayaknya hadisnya ini nggak sama, ini nggak banyak nih, pendek-pendek satu lagi. An Utsman saking Utsman, Pak Utsman semua. Radhiyallahu anhu qol, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha nalikane wis rampung min dafnil mayyiti saking mendem mayit, ngubur mayit, mendem mayit. Waqafa ngadeg sapa Nabi alaihi ing atase kuburane mayit. Waqala lan dawuh sapa Nabi. Napa dawuh ning Nabi? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbita fa innahu al'an yus'al. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu al-Hakim. Istaghfiru jalukna ngapura sira kabeh li akhikum maring dulur sira kabeh. Was'alu lan jaluk sira kabeh lahu maring akikum dulur sira kabeh atas bita ing ketetapan ati. Fa innahu maka sak temene utawi sinten jenazah atau mayit iku al-an saiki yus'al ditakoni sapa mayit. Masyaallah. Ini biasanipun nek pun bubaran maribar mendem enten biasanya nasihat tausiah nanti disampaikan. Tadi paling boten mintakan ampun kepada jenazah, mintakan ampunan kepada jenazah saudara kita yang barusan meninggal ini. Dan ini juga dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih ya. Hadis ini sahih. Para jamaah yang dirahmati. Yang pertama yang perlu untuk kita kaji di sini, idza faragha min dafnil mayyit. Nanti ketika rampung selesai menguburkan mayit, Nabi berdiri. Alaihi di atas kuburan. Maksudnya di atas kuburan bukan di atasnya persis boten, sampingnya.
bukan di atasnya. Ya sama seperti imam itu ketika berdiri jenazah laki-laki di atas kepalanya, bukan, artinya di sampingnya kepalanya. Bukan kalau perempuan di perutnya. Nah, maksudnya di jambi, di perut sampingnya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, meminta kepada semua jamaah, kepada semua sahabat untuk memintakan ampun kepada saudara. Yang pertama memintakan ampun. Yang pertama memintakan ampun. Yang kedua minta agar diberikan oleh Allah ketetapan hati untuk bisa menjawab pertanyaan dari malaikat. Karena sekarang ia sedang ditanya oleh malaikat. Para jamaah yang berhormat, ini penting. Ternyata dari hadis ini yang pertama dimintakan ampunan, yang kedua ini was'alu lahu tathbita, mintakanlah baginya ketetapan hati. Berarti memang kenapa? Karena banyak tidak mesti orang yang di dunia dia mungkin ahli baca syahadat, ketika dia nanti dikubur belum tentu. Makanya dimintakan lagi, Nabi meminta mohon doakan biar hatinya tetap ditetapkan. Sebagaimana dalam sebuah ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Naml, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini gua. Jadi di dalam ayat ini bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu bil qawli tsabiti. Jadi Allah menetapkan hatinya orang yang beriman itu dengan ucapan yang kuat. Maksudnya ucapan yang kuat, ucapan itu nanti sambung sampai di kuburnya. Jadi bukan di dunia yang jadi dia ahli baca syahadat, tapi nanti sampai kubur pun nyambung. Jadi hatinya tetap. Karena banyak, berarti kesimpulannya tidak semua orang yang ahli baca sholawat, mungkin ahli baca syahadat, kemudian dikubur ketika ditanya pun tidak belum tentu sukses, belum tentu. Surat dilihat dulu, surat apa? Gitu. Ya, ucap bidur qaul ladzina amanu bil qauli tsabit. Surat Ibrahim ayat 27. Lihat. Nah ini Ustabitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi di dunia dia bisa ahli syahadat, nanti di akhirat pun sampai dikubur pun di akhirat nyambung. Itu namanya ditetapkan hati. Sampai masuk kubur. Di sini biasanya wah ahli maca syahadat, ternyata dikubur belum tentu bisa. Karena nanti di sana ditanya oleh Allah Subhanahu malaikat dengan marrabbuka, katanya siapa Tuhanmu, ma ilmuka bihadzal rajul, sapa nabimu, kemudian madinuka, apa agama. Ada 3 dan beberapa riwayat yang lain ada beberapa lagi. Nah dari ini jelas bahwasanya kita mintakan untuk mayat ini doa yang pertama. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, dari hadis ini adalah Amir ibnu Rabi'ah, bukan ini. Dan di hadis inilah pentingnya kita mendoakan dari saudara-saudara kita yang meninggal itu, bahwa pentingnya di sini. Makanya mereka itu butuh doa, gak adalah nyobrono berapa banyaknya pun nggak fungsi. Masih ayu piye, ganteng piye mau, nek ngaten nggak akan ada manfaatnya apa. Jadi doa anaknya yang solih, doa saudara-saudaranya, doa orang-orang yang beriman yang tidak syirik itu, nah itu kuat banget.
Dan itulah yang nanti akan dibutuhkan bagi orang-orang yang ahli kubur di dalam kubur. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, Allah memberikan kita ketabahan, dan juga Allah nanti memberikan kita ketapan hati kita sampai bukan hanya di dunia kita nanti sebagai orang yang ahli syahadat, yang ahli sholat, tapi nanti sampai kuburnya pun masih ada dampak, masih tetap nanti juga kita nanti di saat ditanya oleh malaikat kita pun bisa menjawab pertanyaan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.